Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang perekayasaan laporan keuangan dan rangka konseptual. Perkenalkan, ini adalah anggota-anggota kami, yaitu pertama Fadila Raudatul Jana dengan NIM 20043090. Selanjutnya Febian Jani Putri 20043092. Selanjutnya Hamida 20043093. Perekayasaan laporan keuangan terdiri dari pengertian diagramatik, proses seksama, informasi semantik, kerangka konseptual, FASB, prinsip akuntansi, dan struktur akuntansi. Untuk pengertiannya, yang pertama pelaporan keuangan, yaitu pengaturan, penyediaan, dan penyampaian informasi akuntansi dalam suatu masyarakat negara untuk mencapai tujuan tertentu atau sosial dan ekonomi. Selanjutnya, pelaporan keuangan yang ada merupakan hasil dari perekayasaan pelaporan keuangan, dan pelaporan keuangan meliputi struktur dan proses. Selanjutnya, perekayasaan pelaporan keuangan. Pertama, proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menjunjung pencapaian tujuan negara. Selanjutnya, perekayasaan melibatkan pemilihan dan pertimbangan ideologi, teori, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara praktis dan teoretis dengan pertimbangan faktor lingkungan negara. Selanjutnya, laporan keuangan. Yang pertama merupakan media utama atau ciri utama pelaporan keuangan. Yang kedua, prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, terutama standar akuntansi menentukan bentuk, isi, dan susunan laporan keuangan. Yang ketiga, pedoman resmi yang membentuk PABU ditetapkan dengan cara seksama atau dua proses. Selanjutnya, proses seksama. Proses seksama yaitu yang pertama evaluasi masalah, 2 riset dan analisis, 3 diskusi dan penyusunan memorandum diskusi atau MD, yang keempat dengan pendapat terhadap MD, yang kelima diskusi dan pertimbangan terhadap dengan pendapat, yang keenam penerbitan draft penyataan DP atau exposure draft, yang ketujuh analisis dan pertimbangan atas tanggapan DP, yang kedelapan keputusan untuk menerbitkan penyataan, yang kesembilan pengesahan atau penerbitan secara resmi pernyataan. Baiklah, saya Hamida akan melanjutkan materi berikut, yang mana diagram sebagai berikut. Proses perekayasaan. Yang pertama itu tujuan ekonomi dan sosial negara yang dianggap telah disepakati atau sesuatu yang berian, given, dan menjadi premis dalam penalaran. Selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan mengabarkan informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk pengendalian alokasi sumber daya secara otomatis. Selanjutnya, proses pertimbangan terbagi dalam kerangka konseptual, yaitu kaitan atau hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Selanjutnya, media pelaporan yang juga dimaksud dengan statement keuangan, yaitu merupakan media utama atau ciri utama pelaporan keuangan. Dari diagram berikutnya lagi, accounting theory structure. Pertama, tujuan laporan keuangan terbagi atas dalil-dalil laporan akuntansi, konsep teoritas akuntansi, prinsip akuntansi, dan di teknik akuntansi yang didapat dari rekayasa dan dalam PASAK. Dari 4 tujuan di atas, bisa dibilang laporan keuangan sudah dibentuk. Selanjutnya, materinya rangka konseptual, yang pengertiannya beberapa tujuan dan hal mendasar yang saling berkaitan yang membentuk suatu sistem rangka terpadu yang didapat menghasilkan standar akuntansi yang konsisten dan yang menetapkan sifat, fungsi, dan keterbatasan pelaporan keuangan
statement keuangan. Sasaran melayani kepentingan publik dengan menyediakan struktur dan haluan pelaporan berkaitan secara objektif yang bermanfaat dalam membentuk bekerjanya pasar modal dan lainnya secara efisien dalam rangka alokasi sumber ekonomi langka dalam perekonomian masyarakat dalam suatu negara. Manfaat atau fungsi: 1. Pedoman bagi menyusun standar. 2. Acuan pembacaan masalah praktik akuntansi. 3. Batas pertimbangan menyusun statement keuangan. 4. Pendidikan dalam pemahaman dan meningkatkan keyakinan. 5. Peningkatan keterbandingan antar perusahaan. Komponen konsep sebagian tujuan: 1. Tujuan pelaporan keuangan. 2. Kriteria kualitas informasi. 3. Elemen statement keuangan. 4. Pengukuran dan pengakuan. Baiklah, tiap komponen dinyatakan membentuk pernyataan konsep statement financial accounting concept. Kerangka konseptual sebagai statement terpadu, yang mana tujuan pelaporan keuangan, kriteria kualitas informasi, pengukuran dan pengakuan. Apabila memenuhi kriteria, elemen-elemen statement keuangan, statement dan diteruskan statement keuangan menjadi statement keuangan. Apabila tidak non-finansial, media pelanggaran lainnya, cara atas statement keuangan. Apabila tidak secara finansial, informasi lain-lain, informasi pelengkap. Prinsip akuntansi berterima umum. Rangka konsep harus dijawab. Prinsip akuntansi berterima umum PPAU, rangka konsep harus dijabarkan dalam bentuk standar akuntansi accounting standar sebagai pedoman operasional pelaporan di tingkat perusahaan. Dilaporkan rangka pedoman lebih dari sekadar standar akuntansi untuk menentukan kewajaran penyajian statement keuangan. PBU merupakan rangka pedoman atau a framework of guidelines membatasi sumber-sumber prinsip akuntansi yang layak dianut berdasarkan kualitatifnya. Diagramnya sebagai berikut. Kaitan antara akuntansi, prinsip akuntansi, dan PBU. Prinsip akuntansi terbagi atas semua konsep, ketentuan, prosedur, metode, teknik, serta tersedianya secara otoritas atau praktis. Prinsip akuntansi ini dipilih Badan Penyusun Standar Akuntansi, yang artinya kerangka prosedur pembuatannya laporan agar terjadi keseragaman penyajian laporan keuangan. Ketentuan atau praktik yang tidak diatur dalam standar akuntansi termasuk peraturan pemerintah atau badan lain, kebiasaan, konvensi, ketentuan praktik yang praktik ini dipilih oleh penyaji statement keuangan. 1. Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Tujuan bersama. Tujuan bersama adalah satu atau beberapa tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Artian ini menyatakan tujuan fungsional disusun tanpa memperhatikan tujuan-tujuan individual, sedangkan tujuan bersama ditentukan dengan mengidentifikasi dahulu tujuan-tujuan individual, kemudian memilih tujuan-tujuan individual tersebut yang sama untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial.
Selanjutnya yaitu tujuan kelompok dominan. Dalam tujuan ini, keputusan yang akan diambil adalah tujuan dari kelompok yang dominan. Kelompok yang dominan adalah kelompok yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam pengambilan keputusan atau tindakan dari semua anggota masyarakat. Selanjutnya tujuan versi asobat. Apa sih tujuan versi asobat itu? Tujuan versi asobat yaitu membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam, seperti alam, fisis, manusia, dan finansial yang terbatas. Yang kedua, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya fisis dan manusia suatu organisasi secara efektif. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Yang keempat, memberi kemudahan berjalannya fungsi dan pengendalian sosial. Selanjutnya, tujuan versi APB nomor 4. Tujuan pelaporan keuangan secara umum yaitu tujuan dasar akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan tentang perusahaan bisnis individu yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, konteks lingkungan tujuan pelaporan. FSAB menyatakan bahwa tujuan pelaporan tidak dapat steril dari lingkungan penerapan laporan keuangan. Oleh karena itu, tujuan pelaporan harus dikembangkan atas dasar sifat kegiatan dan keputusan ekonomi para pemakai yang terlibat di dalamnya. Karakteristik dan keterbatasan informasi. 1. Lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri atau ekonomi secara keseluruhan. 2. Lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan daripada hasil perhitungan yang pasti. Yang ketiga, sebagian besar merefleksi pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi. Yang keempat, hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan tentang badan usaha. Yang kelima, menyediakan dan penggunaannya memerlukan atau melibatkan kos sehingga pertimbangan kos, manfaat, dan membatasi apa yang harus dilaporkan. Tujuan utama pelaporan keuangan dalam kerangka konseptual menurut FSAB yaitu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan investasi, kredit, dan semacamnya yang rasional. Yang kedua, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai jumlah saat terjadi dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang, dan dari dividen atau bunga, dan pemerolehan kas mendatang dari penjualan, penebusan, atau jatuh temponya sekuritas atau pinjaman. Yang ketiga, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, dan akibat-akibat kejadian dari keadaan dan mengubah sumber daya badan usaha dan klaim terhadap sumber daya tersebut. Berikutnya adalah tujuan pelaporan entitas non-bisnis. Apa sih tujuan utama pelaporan entitas non-bisnis? Yang pertama yaitu pelaporan keuangan organisasi non-bisnis harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Yang kedua, pelaporan keuangan harus menyediakan potensial dalam menilai assessing jasa-jasa yang disediakan organisasi dan kemampuannya untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut. Yang ketiga, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai assessing bagaimana para manajemen organisasi non-bisnis telah melaksanakan tanggung jawab kepengurusannya dan aspek-aspek lain kinerjanya. Yang keempat, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat tentang sumber daya, kewajiban, dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan mengubah sumber daya dan hak atas sumber daya tersebut. Yang kelima, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang kinerja organisasi selama satu periode. Yang keenam, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang bagaimana organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas atau sumber likuid lain, tentang pinjaman dan pelunasannya, dan tentang faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Yang ketujuh, pelaporan keuangan harus mencakupi penjelasan-penjelasan dan interpretasi-interpretasi untuk membantu para pemakai memahami informasi keuangan yang disediakan. Ciri-ciri tujuan pelaporan organisasi non-bisnis. Yang pertama, penerimaan sumber ekonomi yang cukup besar dari penyedia jasa yang tidak mengharapkan untuk menerima imbalan atau manfaat yang proporsional dengan sumber ekonomi yang diserahkan. Yang kedua, tujuan operasi selain menyediakan atau menjual barang dan jasa untuk mendatangkan laba atau setara laba.
Yang ketiga, tidak terdapatnya hak kepemilikan dengan proporsi tertentu atau pasti yang dapat dijual, dipindah tangankan atau ditarik, atau yang mengandung hak yuridis atau bagian dari sisa kekayaan dalam hal organisasi, likuidasi, atau dibubarkan. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif informasi. FASB merumuskan kualitatif spesifik dalam dua kategori, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama, kualitas primer. Kualitas primer terdiri yaitu yang pertama kerelevan atau keberpautan atau relevansi, dan keterandalan atau reliabilitas. Apa sih kerelevanan itu? Kerelevanan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. Kualitas primer terdapat dari satu, nilai prediktif adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitas bahwa harapan-harapan pemakai akan hasil suatu kejadian masa lalu atau akan terjadi. Yang kedua, nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam mengkonfirmasi dan mengkoreksi harapan-harapan pemakai di masa lalu. Yang ketiga, ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Yang keempat, keterandalan atau reliabilitas atau keberpautan atau relevansi adalah kemampuan informasi untuk memperkeyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Yang selanjutnya itu keterujian adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan yang tinggi kepada para pemakai karena terjadinya sarana bagi para pemakai untuk menguji secara independen ketepatan penyimbolan. Selanjutnya, ketepatan penyimbolan adalah kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi dan fenomena yang diukur atau dideskripsi. Selanjutnya, kualitas sekunder. Kualitas sekunder terdiri dari keterbandingan, konsistensi, dan kenetralan atau netralisasi. Selanjutnya, statement keuangan. Elemen-elemen statement keuangan yaitu 1. Untuk entitas bisnis, aset, kewajiban, ekuitas atau aset bersih, investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, untung rugi, aliran kas dari kegiatan operasi, aliran kas dari kegiatan investasi, aliran kas dari kegiatan pendanaan, dan elemen aset bersih untuk entitas non-bisnis terdiri dari aset bersih terbatas permanen, aset bersih terbatas sementara, dan aset bersih tak terbatas atau bebas. Seperangkat statement keuangan yaitu tujuan pelaporan, karakteristik kualitatif, dan elemen-elemen keuangan akan menentukan jenis statement apa saja yang membentuk penuh statement keuangan. FSAB menyatakan bahwa seperangkat statement keuangan untuk suatu periode harus menunjukkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, posisi keuangan pada akhir periode tersebut yang dituangkan dalam statement posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laba untuk periode tersebut yang dituangkan dalam statement laba rugi. Yang ketiga, laba komprehensif untuk periode tersebut yang dituangkan dalam statement laba komprehensif. Yang keempat, aliran kas selama periode tersebut yang dituangkan dalam statement aliran kas. Dan 5, investasi oleh dan distribusi ke pemilik selama satu periode yang dituangkan dalam statement perubahan ekuitas atau laba ditahan. Pelaporan dan statement keuangan. Pelaporan keuangan harus dibedakan dengan statement keuangan. FSAB menyatakan bahwa statement keuangan adalah media utama atau ciri sentral pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi penyampaian informasi yang wajib secara luas dan sukarela, pengukuran dan pengakuan menentukan lingkup pelaporan keuangan yang wajib disajikan melalui seperangkat penuh statement keuangan. Perubahan posisi keuangan. Aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai elemen posisi keuangan dapat berubah akibat 3 hal. Yang pertama, kejadian adalah terjadinya suatu perkara atau urusan yang mempunyai konsekuensi terhadap suatu entitas. Kedua, keadaan adalah suasana atau seperangkat kondisi yang berkembang dari suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang berkulminasi pada situasi tak terduga atau sulit diduga. Yang ketiga, transaksi adalah satu bentuk kejadian eksternal yang melibatkan transfer sesuatu yang bernilai antara dua entitas atau lebih. Selanjutnya, pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukur yang akan diletakkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk mempresentasi makna atau atribut objek tersebut. FSAB mengidentifikasi atribut pengukuran yang sekarang diterapkan dan masih dilanjutkan penggunaannya, yaitu 1. Kos historis atau perolehan kas historis, 2. Kos sekarang, 3. Nilai pasar sekarang, keempat, nilai terrealisasi atau pelunasan neto, yang kelima, nilai sekarang atau diskunan aliran kas masa depan. Selanjutnya, pengakuan.
Pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. FASB menetapkan 4 kriteria pengakuan fundamental. Yang pertama, definisi, yaitu suatu pos harus memenuhi definisi elemen statement keuangan. 2, kategori ukuran, suatu pos harus mempunyai akibat yang terpaut dengan keputusan dan dapat diukur dengan tingkat keterandalan yang cukup. Yang ketiga, keberpautan. Informasi yang dikandung suatu pos mempunyai daya untuk membuat perbedaan dalam keputusan pemakai. Yang keempat, keterandalan. Informasi yang dikandung suatu pos secara tepat menyimbolkan fenomena teruji dan netral.